Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Serugi Saputra STMM. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menampilkan praktek pembelajaran pada mata kuliah Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa dan mahasiswi semester 6 dengan bobot sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk mengajarkan mahasiswa tentang pedoman K3 dan pentingnya berbudaya K3 dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari kecelakaan kerja ataupun mengurangi bahaya dan resiko di tempat kerja melalui pembahasan prinsip, konsep, dan penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan dalam berbagai aktivitas industri dan tempat kerja. Mata kuliah ini mendukung beberapa unsur capaian lulusan, antara lain pada CPL yang kedua, di mana mahasiswa mampu merancang komponen, sistem, dan atau proses yang diperlukan dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan. Kemudian, yang kedua adalah pada CPL 4, di mana mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga adalah pada CPL ke-6, di mana menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi, verbal maupun tulisan, dan perkembangan teknologi terbaru di bidang perancangan, proses manufaktur, serta pengoperasian dan perawatan sistem mekanika atau mechanical system, serta komponen-komponen yang diperlukan. Yang keempat adalah pada CPL 8, di mana mampu bekerja dengan berbagai bidang profesi lain yang berlatar belakang pengetahuan dan budaya. Dan yang kelima adalah pada CPL ke-10, di mana mahasiswa mampu menguasai prinsip dan isu terkini yang relevan secara terus-menerus sepanjang hayat dalam berbagai bidang seperti teknologi informasi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan publik secara umum. Nah, dalam RPS, capaian pembelajaran mata kuliah ini diarahkan pada 5 kemampuan utama, yaitu pada CPMK pertama, di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3, dan juga serta aspek lingkungan berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku. Pada CPMK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi bahaya serta keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan pada berbagai aktivitas industri dan konstruksi. Kemudian pada CPMK ketiga, yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip SMK3 yang meliputi kebijakan K3, organisasi K3, audit K3, dan sistem perlindungan tenaga kerja dalam mendukung budaya keselamatan di tempat kerja. Kemudian pada CPMK keempat adalah mahasiswa mampu memahami perkembangan industri konstruksi, karakteristik proyek, konstruksi, serta dampak aktivitas industri terhadap keselamatan kerja dan lingkungan. Dan pada CPMK kelima adalah mahasiswa mampu mengevaluasi permasalahan pencemaran lingkungan dan mengusulkan upaya pencegahan serta pengendaliannya sesuai prinsip pengembangan berkelanjutan. Nah, pertemuan yang saya akan tampilkan pada video ini merupakan pertemuan ketiga, yaitu dengan topik prinsip kerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
di mana untuk mendukung mata kuliah ini saya menggunakan SPADA, yaitu sistem pembelajaran dalam jaringan, sebagai media untuk membagikan materi, lembar kerja, dan juga sebagai media untuk pengumpulan tugas. Nah, setelah ini saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas pada pertemuan ketiga pada mata kuliah Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua, selamat kebajikan. Nah, terima kasih sudah join di kelas kita, di kelas K3 ya, kelas K3. Untuk hari ini itu ada pertemuan ketiga, di mana materinya adalah terkait SMK 3. Nah, namun sebelum kita masuk di materi yang ini, saya ingin melihat dulu sampai mana kalian mengingat pembelajaran kita di masa atau di minggu lalu ya, selalu minggu lalu. Minggu lalu itu kita materinya terkait jenis-jenis bahaya kerja ya. Oke, mungkin ada yang bisa menyampaikan atau mengevaluasi pembelajaran satu atau dua orang. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kemudian yang saya rangkum, minggu lalu membahas tentang bahaya tempat kerja. Definisi bahaya tempat kerja adalah segala sesuatu yang kemudian berpotensi menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, kerusakan peralatan, atau gangguan lingkungan kerja. Dan kemudian secara umum bahaya kerja terbagi menjadi beberapa kategori, Pak. Yaitu yang pertama bahaya fisik seperti kebisingan, getaran, suhu ekstrim, radiasi, pencahayaan yang buruk, dan listrik. Yang kedua bahaya kimia seperti paparan gas, uap, Ya, ada lagi yang mau memberikan review pembelajaran ini kemarin? Ya, Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risiko di tempat kerja dan pengendaliannya. Risiko kerja adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau dampak negatif akibat paparan terhadap suatu bahaya. Tingkat risiko ditentukan oleh kombinasi antara kemungkinan terjadinya kejadian, likelihood, dan tingkat keparahan akibatnya, severity. Contoh risiko di tempat kerja meliputi terjatuh akibat lantai licin, tersengat listrik dari instalasi yang rusak, gangguan pernapasan akibat paparan debu atau bahan kimia, nyeri otot dan tulang akibat posisi kerja yang tidak ergonomis. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan begitu saya rasa kalian sudah paham ya apa jenis bahaya di praktek dan bagaimana cara penanggulangannya. Nah, kemudian kita masuk di SMK 3 ya. Nah, SMK 3 ini lebih dalam lagi. Kalau kita masuk di tempat kerja, kita pasti akan menemukan bagaimana caranya si perusahaan itu mengolah, menentukan, kemudian mengendalikan proses bahayanya, bahaya yang bisa terjadi di tempat kerja. Itu karena kenapa? Karena di Indonesia ya, khususnya mungkin di seluruh dunia, bahkan di luar negeri sudah maju sekali untuk perkembangan peralatan pendukung ketiganya. Namun kita juga dengan pertumbuhan pekerjaan yang sudah sangat banyak sekali, apalagi kita di area tambang yang di area tambang banyak juga pekerjaan konstruksi. Kita juga mesti sangat-sangat perlu untuk memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Nah, oleh karena itu di kelas ini saya ingin memberikan kalian pengetahuan, kan kalian juga akan melaksanakan pekerjaan setelah dari sini kalian akan melaksanakan pekerjaan di tempat kerja, atau mungkin ada yang bekerja di tambang, mungkin ada yang mau kerja di perusahaan asing, misalnya. Nah, mungkin juga ada yang bekerja dimanapun, karena kenapa? Sudah diketahui bahwa
yang tempat kerja yang masuk yang harus ditangani oleh K3 adalah di semua tempat kerja, termasuk di rumah. Karena di rumah juga pun ada aktivitas ya. Jadi K3 dilaksanakan itu di mana ada pekerjaan, di situ harus ada yang menjalankan harus mengingat bagaimana proses pengendalian untuk risikonya. Sesuai PPS di minggu ketiga kita masih untuk di SMK 3, yaitu di mana tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mau menjelaskan definisi tujuan SMK 3 dan cara membangun SMK 3 dan juga menjelaskan bagaimana organisasi SMK 3 di sebuah perusahaan. Jadi perusahaan itu memang harus membentuk sebuah organisasi K3 yang dari pucuk pimpinannya sampai paling bawah, pekerja paling bawahnya itu harus masuk dalam sebuah organisasi K3, minimal pendukungnya. Oke, yang kedua adalah mahasiswa mampu menjalankan cara penyusunan kebijakan K3, bagian-bagian kebijakan K3 dan juga serta tanggung jawab perusahaan pada tempat dan bekerja. Oke, dan ketiga ada yang C adalah mahasiswa mampu menjalankan definisi audit, bagaimana cara kita mengaudit, apa tadi jenis-jenis audit, dan juga elemen audit SMK 3. Nanti kita lebih dalam di materinya. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa menjelaskan tentang sistem jaminan perlindungan kerja dan dasar hukumnya. Nah, apa sih sistem keselamatan kerja itu? Nah, sistem SMK 3 adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola aspek keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, baik itu di perusahaan atau di tempat kerja di perkantoran atau dimanapun itu, ya, dimana SMK 3 itu mencakup perencanaan. Jadi ada SMK 3 itu ada berbagai macam komponen, mulai dari bagaimana kita merencanakan, kemudian bagaimana cara kita pembagian tanggung jawab pada saat proses berjalannya organisasi itu, kemudian bagaimana caranya kita menyertakan sumber-sumber daya manusia untuk masuk ke dalam organisasi itu. Nah, untuk prosesnya nanti akan yang poinnya adalah bagaimana cara kita mengendalikan resiko rekan kerja di tempat kerja. Nah, ini ada dasar hukumnya, di mana dasar hukumnya adalah yang pertama undang-undang yang paling tua ya, ketika yaitu Undang-Undang 170. Kemudian ada undang-undang dimasukkan lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan juga ada peraturan pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Jadi ada dasar hukumnya. Dimana kalau ada dasar hukumnya pasti ada konsekuensi hukum yang harus ditangani apabila tidak menjalankannya. Nah, apa sih tujuan penerapan SMK 3 ini? Yaitu yang pertama adalah meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ada kata kunci efektif. Kompetensi SMK 3 di perusahaan yang tidak dijalankan, maka secara logika berarti proses berjalannya pekerjaan itu bisa saja tidak efektif. Oke, yang kedua adalah mencegah serta mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ada kecelakaan kerjanya dan ada penyakit akibat kerja. Nah, kemudian yang juga adalah mengendalikan berbagai potensi bahaya dan resiko, juga bisa sampai di pengendaliannya di lingkungan kerja. Nah, nanti ada form namanya form BPP, nanti kita masuk. Kemudian yang keempat adalah menciptakan budaya keselamatan kerja di seluruh tingkat organisasi dan juga meningkatkan produktivitas perusahaan melalui lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dan yang keenam adalah memenuhi persyaratan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kerja. Nah, sekarang kita masuk sedikit lebih teknis. Ya, dimana tadi sudah kita bahas terkait dasar hukumnya apa, ada seperti itu sebenarnya ayat pasal 3 ayat 1 yang pertama poin A adalah tentang kebijakan ketiga, perencanaan ketiga, pelaksanaan ketiga, K3, pemantauan dan evaluasi kinerja ketiga, dan yang keempat adalah peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Nah, jadi 5 poin ini
yang nantinya akan kita bahas. Nah, ini 5 poin yang tadi kita masukkan ke dalam diagram ini, di mana yang pertama adalah penetapan kebijakan ketiga. Di atas judulnya adalah dalam menerapkan SMK 3 setiap perusahaan wajib melaksanakan SMK 3, di mana yang pertama adalah penetapan kebijakan ketiga, perencanaan ketiga, pelaksanaan ketiga, pemantauan dan evaluasi kinerja ketiga, dan juga peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Nah, ini juga bisa berlaku pada saat mungkin ada yang berminat menjadi kontraktor. Saya juga alhamdulillah pernah bekerja sebagai sekretaris saya. Gedung ini itu saya yang menjadi sekretaris atau ahli ketiganya gedung ini sampai selesai. Ada beberapa kegiatan lain misalnya yang tinggal di daerah Nuna ya, ada pengelolaan pantai yang di daerah mana daerah Nuna, dari daerah Bagasa ada pengelolaan pantainya, kemudian PLCU ya kenapa itu kami juga yang kerja di situ dan beberapa yang lain. Oke, nah anggaplah kita studi kasusnya di pekerjaan konstruksi ya, konstruksi. Nah, seorang ahli ketiga itu harus tugasnya dalam sebuah proyek adalah menyiapkan dokumen SMK 3. Salah satunya tugasnya ya. Nah, berarti yang dalam dokumen SMK 3 itu ada 5-nya ini. Dimana yang pertama adalah penetapan kebijakan ketiga. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang sebagai wakil ketiga itu turun ke lapangan dulu, turun ke lapangan yang nantinya akan jadi objek kerjanya. Dia mungkin anggaplah kalau kamu itu datang ke area ini dan mungkin masuk hutan dengan tujuan mengamati area yang akan kerja. Misalkan di area ini terdapat apa saja, mungkin masih tumbuhan, masih hutan atau rawa seperti apa. Nah, kemudian kita juga melihat area sekitar lokasi pekerjaan, bukan hanya di area kerja saja, tapi di sekitar area pekerjaan juga. Kemudian masuk di perencanaan ketiga. Di perencanaan ketiga, si sektornya itu kan sudah merencanakan bagaimana proses agar berlangsungnya sistem manajemen keselamatan dan terjadi pada saat bekerja itu bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana bisa dia berjalan dengan aman lah sampai selesai pekerjaan, sampai penyerahan. Nah, si sektornya itu bekerjasama dengan berkonsultasi bersama mungkin pemberi kerjanya, kalau di gedung dalam kampus kan bisa langsung ke rektorat, nanti ada konsultannya. Kalau di pemerintah mungkin ada PU yang mengawasi. Nah, itu kita saling tektokan untuk menjelaskan kepada mereka itu apa yang akan kita rencanakan pada saat pekerjaan. Kemudian pelaksanaan perencanaan ketiga. Nah, apa yang kita tuangkan di perencanaan ketiga maka harus wajib kita laksanakan di sini, poin ini, poin 3. Karena apa? Karena untuk misalkan si konsultannya akan mengecek apa yang kita rencanakan dan apa yang terjadi di lapangan. Jangan sampai apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan yang di lapangan. Kemudian yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi kinerja ketiga. Pemantauan dan evaluasi kinerja ketiga ini, nah di sinilah akan dipantau pelaksanaan yang tadi si pemberi pekerjaan akan mengevaluasi atau bahasanya adalah mengaudit. Oke.
Oke, kemudian kita masuk di peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Nah, di sini melihat bagaimana alur atau proses berjalannya atau untuk yang auditnya. Apakah pada saat di audit kemudian kami si kontraktornya apakah dia melakukan kebaikan atau tidak? Nah, di sini ditinjau kembali bagaimana caranya meningkatkan kinerja SMK 3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada yang bertanya? Pertanyaan saya Pak, bagaimana cara kami mengendalikan potensi terjadinya bahaya kecelakaan di tempat kerja? Oke. Mungkin saja. Oke, betul. Tadi itu sudah sempat disinggung-singgung lebih awal ya. Bagaimana hierarki pengendalian resiko. Mungkin ada yang ingat, ada yang namanya eliminasi. Ada eliminasi. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Adalah substitusi. Yang ketiga adalah rekayasa teknik. Dan yang keempat adalah pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi. Dan yang kelima adalah APD. Ada lagi pertanyaan? Kemungkinan menjadi pertanyaannya Pak. Pertanyaan saya di sini, mengapa APD menjadi pilihan terakhir dalam pengendalian resiko? Oke. Itu saja. Ya. Kenapa APD terakhir ya? Karena APD tidak bisa menghindari sumber bahaya. Ini kan bisa. Ini bisa menghindari sumber bahaya. Karena substitusi bisa menghindari sumber bahaya. Rekayasa teknik, administrasi bisa. Tapi kalau APD bisa. Oleh karena itu ditempatkan di poin 5. Poin 5 tapi poin 5 ini bukan artinya akhir tidak, tapi harus wajib juga ada APD. Terus sama ditempatkan poin 5 karena kita tidak bisa menggunakan berbahaya. Sebelumnya saya absen dulu ya, absen dulu. Mas Yadi. Oke. Muhammad Amin Sidi. Ya, oke. Muhammad Aditya. Ya. Muhammad Dimas Masakir. Ya. Selanjutnya itu kita buat kelompok ya, datang membentuk nama kelompok. Nanti tugasnya adalah kalian merangkum poin-poin yang saya dijadikan dari berdasarkan ketiga kalian buat rangkuman. Oke. Pokoknya ini adalah selesai. Kalian sekarang silakan memaparkan hasil dari diskusi kalian terkait SMK 3 ini. Mungkin untuk kelompok satunya silakan sampai Waisasa. Perkenalkan nama saya Muhammad Ika dengan nilai 1.214 perwakilan dari kelompok 1. Hasil dari diskusi kelompok kami tentang SMK 3 ini yaitu
komitmen dan kebijakan K3. Berdasarkan hasil analisis, komitmen dan kebijakan K3 merupakan landasan utama dalam penerapan SMK 3. Manajemen Puncak memiliki peran penting dalam menetapkan visi, misi, dan kebijakan yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat. Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan SMK 3 dilakukan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Tahap ini meliputi identifikasi bahaya, penilaian resiko, pemenuhan peraturan perundang-undangan, serta penetapan tujuan dan sasaran K3. Pelaksanaan yang konsisten akan membantu mengurangi potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kesimpulannya, penerapan SMK 3 merupakan proses nyata dalam menjalankan seluruh program yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan ketiga perusahaan. Pengukuran dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui efektivitas penerapan SMK 3. Kegiatan yang dilakukan meliputi deteksi, audit internal, pemantauan lingkungan kerja, serta investigasi kecelakaan dan insiden kerja. Berdasarkan hasil evaluasi, manajemen melakukan peninjauan ulang terhadap sistem yang telah berjalan. Peninjauan ini mencakup evaluasi kebijakan, sasaran K3, hasil audit, laporan insiden, serta efektivitas program pengendalian risiko. Baik, itu saja yang ingin kelompok 5 paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi itu adalah satu kesatuan, satu semua berkesinambungan, mulai dari bagaimana merencanakan, melaksanakan sampai di tindak lanjutnya. Oh iya, sebelum saya memberikan tugas saya untuk minggu depan, saya akan memberikan tugas saya minggu lalu dulu. Saya sekarang menggunakan silakan ke polisi. Terima kasih sudah menentukan tugas, dan sekarang saya akan memberikan tugas lagi yang untuk minggu depan. Ya, untuk tugas minggu depannya silakan kalian cek di akun file masing-masing di laman yang kirim protokol ini. Dan biasa akhir kata motivasi untuk mata kuliah adalah lebih baik kehilangan satu menit dalam kehidupan daripada kehilangan kehidupan dalam satu menit. Kuliah ini maka saya sampaikan terima kasih sudah mengikuti dari saya, semoga semua dalam bimbingan Allah dan Tuhan yang kuasa. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video pembelajaran yang telah saya sajikan pada mahasiswa atau mahasiswi program studi S1 Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Haluoleo. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.